Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fauzi Abdul Goni. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tufatul Nabila, Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang yaitu random Random forest. Forest. Sebelumnya, di era digital kayak sekarang ini, penggunaan machine learning maupun AI sudah sangat wajar kan? Mereka biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan tugas-tugas kita. Kedua teknologi tersebut yaitu AI dan machine learning sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, selanjutnya apa sih itu random forest? Nah, random forest sendiri ialah algoritma machine learning yang menggabungkan banyak dari decision tree. Karena penggabungan banyak decision tree, maka dari itu random forest lebih akurat. Selain lebih akurat, random forest ini juga lebih stabil daripada yang lain, dan dalam random forest juga dapat meminimalisir kesalahan. Dalam bahasa sederhana di kehidupan sehari-hari, random forest dapat diibaratkan sebagai orang yang sedang bingung mencari makan siang. Ia akan bertanya kepada beberapa temannya dan meminta rekomendasi makan siang. Nah, setelah mendapat beberapa jawaban dan rekomendasi dari teman-temannya, ia akan memilih rekomendasi yang paling banyak ataupun makanan yang paling direkomendasikan. Nah, cara kerja dari random forest itu sendiri terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada bootstrapping atau pengambilan sampel secara acak. Algoritma mengambil subset atau secara acak dari dataset. Kemudian, subset tersebut akan digunakan untuk melatih decision tree atau akan dijadikan decision tree. Yang kedua, ada pembuatan decision tree. Dalam pembuatan decision tree, tiap data bootstrap akan dibuat satu pohon decision tree. Namun, dalam pembuatan tiap pohon, hanya ada sebagian variabel yang dipilih secara acak. Proses yang ketiga atau yang terakhir ialah penggabungan hasil atau agregasi. Setelah semua pohon dibuat, random forest akan menentukan prediksi, dan hasil akhirnya akan dihitung dari rata-rata prediksi pohon tersebut. Jadi, pada dasarnya, algoritma random forest itu memiliki algoritma dasar. Berikut algoritma dasar yang bisa kami jelaskan, yaitu kalau kita punya dataset, kita tidak langsung mendapatkan pohon dari data training ini. Tapi kita ambil sampel secara bootstrap, yaitu sampel with replacement untuk mendapatkan data yang pertama. Kemudian dari data yang pertama kita jalankan algoritma pohon klasifikasi untuk mendapatkan pohon yang pertama. Dan ini kita ulangi tahapan bootstrap ini dan pembuatan pohon ini untuk dapat pohon yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai data yang ke K. Umumnya, K yang digunakan pada random forest cukup besar, yakni bisa sampai 500 hingga 1000. Kira-kira begitu. Kemudian, untuk melakukan prediksi yang dilakukan adalah setiap pohon kita akan dapatkan prediksi untuk setiap individu dan prediksi yang berbeda-beda. Kemudian, selanjutnya, prediksi kelas akhir bagi individu tadi itu kita gabungkan dengan cara mengagregasi. Nah, agregasi yang umum dikerjakan yaitu bisa disebut majority vote atau suara terbanyak. Jadi, nilai akhirnya itu dihitung berdasarkan jumlah individu dari suara terbanyak. Nah, kelas mana yang diprediksi paling banyak oleh pohon-pohon itu adalah prediksi akhir. Jadi, ini algoritma dasar dari random forest. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang algoritma random forest di dalam model menggunakan JupyterLab. Mari kita bahas praktek kali ini dengan model random forest. Nah, di algoritma random forest sendiri, terutama di bagian regresi dengan dataset
harga rumah bernama house.csv. Di sini kita akan membahas alur program langkah demi langkah, lalu kita lihat outputnya. Langkah yang pertama kita memuat data dari file CSV bernama house.csv. Di dataset ini terdapat kolom luas, jumlah kamar, lokasi, dan harga dalam rupiah. Yang kedua, kita mempersiapkan langkah pre-processing dan one-hot encoding. Karena kolom lokasi adalah data kategori, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk numerik. Di sini kita menggunakan one-hot encoding dengan PD getDummies. Hasilnya kolom lokasi berubah menjadi 3 kolom, yaitu lokasi desa, lokasi pinggiran, lokasi pusat kota. Langkah ini penting agar algoritma bisa memahami data kategori. Selanjutnya, langkah yang ketiga, split data training dan testing. Kita membagi data menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Ini dilakukan untuk mengukur kinerja model terhadap data baru. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita latih nih model random forest. Kemudian kita buat menggunakan skitlearn dengan kode yaitu model random forest regressor estimator 100. Nah, di sini kita menggunakan 100 pohon keputusan atau decision tree dan model ini mulai bisa mempelajari pola dari data training yang kita masukkan. Selanjutnya ada langkah kelima yaitu prediksi dan evaluasi. Dengan program ini akan menghasilkan output yaitu mean squared error atau MSE, yaitu menjelaskan seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya. R2 score, seberapa baik model menjelaskan variasi data, yaitu mendekati 1 berarti bagus. Misalnya nih, kita dapat hasil MSE 1, 2 ini. Artinya, model cukup baik dalam memprediksi harga rumah berdasarkan fitur yang ada. Nah, selanjutnya kita buat nih grafik scatter plot antara harga asli dan harga prediksi. Jika titik-titik ini mendekati garis diagonal, itu berarti prediksi kita sudah mendekati kenyataan. Grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa akurat model kita. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita analisis nih fitur-fitur penting apa sih yang ada di prediksi harga rumah ini, yaitu yang pertama, kita dapatkan kesimpulan yaitu luas itu adalah faktor terpenting, diikuti oleh lokasi pusat kota, lalu jumlah kamar. Grafik ini bisa divisualisasikan dengan bar chart. Selanjutnya, dari praktek ini kita belajar bahwa random forest regressor mampu memprediksi harga rumah dengan cukup baik. Kita harus melakukan pre-processing, terutama untuk data kategori seperti lokasi. Model juga memberitahu fitur mana yang paling mempengaruhi prediksi. Dengan dataset host.csv ini, kita sudah bisa melihat kekuatan dari model ensemble menggunakan random forest. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau nyoba model ini, boleh banget, tapi diganti dengan dataset lain juga bisa. Cukup ganti file CSV-nya dan sesuaikan dengan fitur yang ada. Nah, itu dia penjelasan penerapan model dalam Jupyter Lab menggunakan model random forest. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari random forest. Yang pertama, itu mengurangi resiko overfitting. Overfitting terjadi ketika model machine learning terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga dia tidak dapat menghasilkan prediksi dari data baru yang telah diberikan. Yang kedua, ada memberikan fleksibilitas. Dan yang ketiga, ada stabil terhadap data yang tidak lengkap atau noise. Selanjutnya ada kekurangan dari random forest. Yang pertama, yaitu prosesnya terlalu memakan banyak waktu. Karena dari tiap dataset harus dijadikan decision tree terlebih dahulu. Nah, dari kumpulan-kumpulan decision tree tersebut, barulah algoritma random forest akan dapat membuat prediksi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak sumber daya penyimpanan karena random forest sendiri sangat optimal untuk data yang besar. Dan semakin besar data, semakin banyak penyimpanan yang perlu digunakan pula. Dan yang ketiga, random forest lebih kompleks. Lalu, penerapan algoritma random forest dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, biasanya algoritma random forest diterapkan dalam yang pertama ada e-commerce, yang kedua bidang keuangan, dan yang ketiga bidang kesehatan. Nah, bidang-bidang tersebut membutuhkan prediksi yang lebih akurat untuk kelanjutan bisnis yang lebih baik. Nah, dari apa yang telah dijabarkan tadi, random forest sangat efektif bagi kita yang memerlukan prediksi yang lebih akurat dengan data yang lebih besar. Meskipun prosesnya lumayan panjang, tapi random forest sangat efektif dan sangat optimal digunakan untuk meminimalisir kesalahan seperti overfitting dan sebagainya. Nah, itu tadi informasi yang bisa saya berikan pada teman-teman sekalian tentang random forest. Nah, itu dia informasi yang dapat saya berikan seputar random forest. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai AI, machine learning, dan lain.